Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sebagaimana biasanya ada pertanyaan datang lagi yang tidak menyebutkan nama. Ustaz, saya mau bertanya, istri yang sudah divonis mandul, bisakah ia hamil Ustaz? Menurut Al-Quran, saya rasanya sudah bosan bertanya sana sini, belum ada jawaban yang jelas. Tolong Ustaz, bagaimana menurut Al-Quran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini penanya yang bertanya, katanya istri yang sudah mandul, sudah lama waktunya nikah, mandul, yang sudah divonis mandul, tidak, tentu katanya yang mandul ini tidak bisa hamil, gitu maksudnya. Sudah bertanya di sana sini, belum ada jawab yang pasti. Saya akan jawab. Ini sang penanya, ini saya yang heran tidak mau nyebut namanya. Agak susah bagi saya ini. Saya akan jawab ya. Seperti mana pertanyaan ini saya bisa menjawab secara apa? Secara psikologis juga bisa jawab. Berarti antum ini sebenarnya kurang percaya pada Allah. Itu dasar utama. Kurang percaya. Kalau antum tidak percaya, kurang percaya pada Allah, pantas antum tidak bisa dekat dengan Allah. Antum mungkin lebih percaya dari pendapat manusia, ya, percaya pendapat orang daripada ketetapan pencipta orang. Jadi dia lebih percaya antum dengan manusia, pendapat sana pendapat sini daripada Allah. Ini yang sangat susah. Memang kebanyakan orang itu, banyak manusia pada masa kini mabuk dia dengan pendapat-pendapat orang. Tanpa kecuali pendapat sana, Al-Quran dia tak tergali dia. Al-Quran sudah lengkap, dia masih mabuk dengan pendapat orang. Ini sangat berbahaya nih. Dia kurang yakin, kata Allah, qalil, keimanannya sangat sedikit, ada tapi sedikit sekali. Lebih percaya dia dengan selain daripada Allah. Ini sangat celaka sekali. Seperti ini. Kalau disampaikan, dia percaya, tanya sana, tanya sini, pendapat sana, pendapat sini, akan kesimpulan. Ini akibatnya. Dia coba bertanya kepada siapa pembuat manusia itu. Coba tanya. Tanya dengan Allah atau bisa enggak? Dengan Allah tak pernah bertanya. Dengan manusia bertanya. Coba sekali-kali bertanya dengan Allah. Tapi kita harus kuat keyakinan kita pada Allah. Coba kita tanya dengan Allah. Bisa enggak manusia manusia mandul atau monofos itu bisa enggak hamil? Tanya dengan Allah. Sebab Allah yang tahu. Ya, manusia itu banyak pembohong. Nah, kita tanya Allah, ayo. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana firman Allah di dalam surat Maryam ayat 8 yang bunyinya, Qala Rabbi anna yakunu li gulamin wa kanat imraati akirun wa qad balagtu minal kibari itiyan. Seketika Zakaria bertanya kepada Allah, Ya Rabbku, bagaimana cara ya Rabb? Sedangkan aku sudah tua, istriku mandul. Apakah mungkin aku bisa memperoleh anak yang kuharapkan ya Rabb? Dia sudah tua, istrinya mandul. Bertanya dia kepada Allah, bisakah aku punya anak yang mewarisi aku? Nanti setiap nabi apa aja ada pewarisnya. Dia ingin wasi dia harus ada. Itu maksudnya. Dia sangat sedih sekali. Siapa penerus dia? Penerus risalah yang disampaikan Allah itu, dia sangat sedih sekali. Sedangkan dia tua, sedangkan istrinya mandul. Apakah bisa dia punya anak? Begitulah Nabi Zakaria itu bertanya kepada Allah SWT, bagaimana ya Allah? Begitu. Apa jawab Allah? Qala kadzalika qala rabbuka wa aliyan wa hainun wa qad khalaqtu min qablu wa lam taku syai'a.
Sedangkan kamu dahulu tak ada, aku adakan, kata Allah. Dulu kamu tak ada, aku adakan, apalagi yang seperti ini. Mudah bagi aku, kata Allah. Begitu tegasnya. Bertanya dengan Allah ya, sama nanya. Jangan bertanya pada orang-orang. Apa ya Allah? Mudah. Istri yang mandul bisa hamil berartinya. Ketika itu dikabullah oleh Allah permintaan Nabi Zakaria. Maka lahirlah, hamillah istrinya. Itu namanya seorang putra yang pewaris dia adalah Yahya. Jadi gitu. Kita besok-besoknya bertanya pada Allah. Makanya saya buka wawasan dulu ya. Memang orang mengatakan agak berat nih. Membuka wawasan, coba sekali bertanya dengan Allah kepada Sang Pencipta manusia yang lebih tahu. Kadang-kadang manusia akaliah saja. Akaliah ya tak sampai sebesar apa? Tidak sampai sebesar kecil sekali. Mungkin dibanding Allah mungkin tidak ada sama sekali. Ya, saking kecilnya, tak ada sama sekali bagi dia. Memang kita memang tak ada di hadapan Allah. Ya, kita ini tidak ada di hadapan Allah, kita yang mau sombong ini. Ya, tak ada sama sekali, hanya diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak bisa untuk memilih akal kita. Akal kita sangat terbatas sekali. Ya, akal yang sebenarnya akal itu patuh kepada Allah. Tapi kalau akal yang tidak patuh itu bukan akal, itu akal syaitan namanya, yang tak mau tunduk kepada Allah, hawa nafsu semata-mata. Dari jawab penanya ini, istri antum itu sudah lama sudah diponis mandul, bisa kata Allah antum itu apa? Istri antum itu hamil, tapi dengan catatan antum harus mengaku kesalahan antum ini. Ini antum ini ada kesalahan nih. Kenapa antum atau istri antum ada kesalahan sehingga antum mandul, tidak punya keturunan sama sekali? Coba introspeksi di mana letak kesalahannya. Mungkin ada kesalahan dengan kedua orang tua, ya. Dan mungkin antum saja mungkin sombong, ya, merasa diri besar. Ya, coba antum bertobat, kembali kepada Allah. Bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tentang aku ya Allah? Sebab yang tahu betul tentang kita Allah. Jangan ya, saya katakan yang tahu benar tentang kita Allah, bukan kita. Ya, yang tahu tentang kita hanya Allah semata-mata, bukan kita. Kita tidak ada, hanya diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjawab lebih ringkas, istri antum bisa ambil dengan catatan, dekatilah antum kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat segala kesalahan antum yang selama ini mungkin telah berdosa kepada kedua orang tua, atau istri antum juga berdosa kepada orang tua. Insyaallah dengan bersungguh-sungguh bertaubat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bersalah kepada orang tua, mohon maaf kepada orang tua dan sebagainya, ya. Dan kesalahan, dekatlah diri kepada Allah. Tanamkanlah keyakinan pada Allah. Ya, kita tanamkan keyakinan kita kepada Allah, hanya bergantung kepada Allah, jangan bergantung kepada siapa-siapa lagi, ya. Dengan Allah lah tempat kita bergantung. Insyaallah, ya, istri antum dengan ketaatan antum kepada Allah akan dikabulkan Allah. Istri antum akan hamil, ya, kena sebagaimana yang telah disampaikan ditanyakan oleh Nabi Zakaria dahulunya kepada Allah. Allah jawab, bisa, ya, bagi kami mudah, sedang engkau saja dahulu tak ada, kami adakan, apalagi yang seperti ini. Mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Zakaria itu akhirnya hamillah istrinya. Itulah nama Yahya. Itulah pelanjut Zakaria. Jadi kita juga demikian. Besok-besok saya akan sampaikan, jangan banyak berpendapat, ya. Kan sudah saya bilang, kalau betul-betul kita mengikut Nabi, jangan berpendapat. Wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang mengikut Nabi. Ya, Quran bersama Muhammad, Muhammad bersama Quran. Kita harus gitu juga. Nahnu ma'a Quran, Quran mana nahnu, kita bersama Quran, Quran bersama kita. Baru nyambung dengan Rasulullah. Ini dengan Al-Quran jauh, ya. Hanya sekedar baca doang, mengharap pahala, mengharap untuk musabakah, apa saja, tapi tak paham. Ya, sama nama buang beo.
Selamat pagi Pak, selamat pagi. Apa itu selamat pagi, tanya beliau. Beliau tak akan dapat jawab. Kenapa? Dia verbalisme, hanya pintar ngomong tapi tak tahu apa yang diomongin. Jangan seperti buang beliau. Nah itu. Dari sini saya tekankan kepada penanya. Saya memang sebetulnya ada juga emosi sedikit ya. Tapi tak apa-apa lah. Ya banyak ini. Masalah teknologi pun hubungan sains teknologi ditanya juga dengan saya. Coba tanya kepada siapa? Kepada yang dianggap Ustaz kondang. Cobalah lihat dia berkeringat menjawabnya. Kadang-kadang menjawab dengan saya bertanya berat-berat. Ya, kalau yang itu tanya apa Ustaz tentang membaca solat, gampang tanya. Tenang apa Ustaz, begini yang gampang. Boleh bersentuh suami istri, gampang. Coba bertanya. Kalau betul-betul Islam itu harus mampu menjawab. Kalau sains and teknologi itu harus bisa. Nah itu caranya. Jadi pertanyaan berat. Ini pertanyaan saya. Kemarin itu ada juga bertanya, bagaimana tentang monofause itu? Bisa juga aneh, katanya. Sama saja pertanyaan. Banyak lagi pertanyaan yang berhubung teknologi pun dengan Al-Quran ditanya juga dengan saya. Coba tanya, bukan saya marah enggak? Saya sudah punya prinsip, saluni qabla an tafkiduni. Saluni qabla an tafkiduni. Tanya aku sebelum Anda kira aku. Namun kadang-kadang yang saya kurang enak, saya kurang adil ya. Yang berat-berat tanya dengan saya, yang ringan-ringan tanya pada dengan Ustaz Kondang itu saja kurang enak ya. Coba tanya yang berat seperti ini pada Ustaz Kondang, dia pula dia berkeringat menjawab. Kata orang Melayu biar dia berpeluh menjawab, begitu saja. Jadi kadang-kadang saya mau jujur itu ya. Ini pertanyaan ini saya jawab saya dengan tegas. Untuk menjawab ini bisa istri antum itu hamil ya, dihendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi antum berprinsip percaya, benar-benar percaya ya dengan Allah Subhanahu wa taala, beriman. Ya, apa iman itu bukan hanya sekedar percaya bahwa Allah mencipta langit dan bumi, dah. Yang iman itu apa? Nanti saya akan jawab sejelas-jelas masalah iman. Ini saja yang dapat saya jawabkan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.